Yo, welcome back again to Media Madridista, the new episode. Gua lupa episode berapa, soalnya udah lama 3 mingguan kayaknya kita nggak ngetek video karena kesibukan gua Iya, terutama kesibukan gua sih jujur. Dan juga udah ini ya, itu sekarang udah jeda internasional, udah mau masuk minggu kedua jeda internasional. Ini video di tag hari Minggu dan ya, langsung aja mungkin ke topik. Gue lupa pokoknya kita episode berapa. Intinya kalau di podcast kayak episode 3. Gue lupa kalau di YouTube berapa. But kita udah ngalamin 2 kekalahan beruntun dan lewat tim promosi ya. Lewat tim yang baru promosi bisa dibilang. Pertama lawan Sheriff itu kita kalah 1-2, 2-1 ya. 2-1 2-0 sih. 2-1 ya bener. Lewat gol penalti Benzema. Habis itu Espanyol pun juga 2-1 lewat gol Karim Benzema juga. Jadi iya, ini benar-benar pertandingan yang menurut gua kacau banget sih, terutama Madrid kalah dengan dua tim yang benar-benar baru naik divisi. Maksudnya baru yang pertama Sheriff baru main di UEFA Champions League, yang kedua Madrid itu iya. kalah sama Espanyol yang baru banget naik lagi ke La Liga gitu. Dan kalau bisa dilihat sih, kalau yang gue lihat emang itu benar-benar kacau banget, terutama center back masih PR ya, defensive line tuh masih jadi PR buat Ancelotti. Iya. eh Sebenarnya waktu kekalahan Madrid pertama kali itu kan Sheriff ya. Sheriff kan itu jadi kalah Madrid pertama kali kan? Iya gak sih? Iya, iya. Iya bener kan? Di musim ini dan gua ngelihat mungkin di situ sebenarnya Ancelotti udah mulai evaluasi dari situ. Oke, ini pertama kalinya gua kalah. Gua kalah lawan Sheriff dan lu harusnya sih Ancelotti udah sadar gitu kayak oh ya udah nih gue mesti gonta-ganti nih Nacho mungkin nggak bakal dimainin atau gimana. Dan akhirnya waktu lawan Espanyol pun Nacho gue lupa deh dia nggak dimainin, cuman si Alaba jadi left back atau di Sheriff ya dia jadi left back. Oh, di Sheriff dia jadi Alaba di Sheriff jadi left back, cuman di Espanyol dia tetap jadi left back ya. Gue lupa Enggak, juga. enggak. Gue lupa juga loh, udah lama udah tiga Di minggu. lawan Sheriff tuh LB-nya kita Miguel di Iya iya iya. Espanyol. Saya jadi CB, Alaba jadi LB. Nah iya, Nacho jadi CB dan Alba jadi LB. Cuman Nacho waktu lawan Sheriff itu di RB kan. Nacho itu di RB waktu lawan Sheriff Iya, di back sayap. itu lawan Sheriff. Dan Heeh. jujur menurut gua sebenarnya nggak bisa semuanya nyalain Nacho sih. Cuman menurut gua Nacho benar-benar berkurang banget kualitasnya permainannya dibanding musim lalu yang terutama musim-musim akhir Ramos Varane cedera, Nacho sama Milito tuh on fire banget. Menurut gua malah Nacho yang benar-benar off banget, terutama gue juga nggak ngerti Ancelotti mulai sadar tuh pada saat lawan Sheriff. Oke deh, Nacho emang nggak bisa jadi back sayap, lu percuma mau mainin di bagian kiri atau kanan juga percuma gitu, lu nggak bakal bisa, dan akhirnya mainin sebagai center back. Dan itu pun jadi center back pun juga mainnya buruk banget gitu menurut gue. Dan ya bisa dibilang Nacho ini menurut gue emang udah nggak bisa starting. Menurut gue lebih baik dia Iya, jadi cadangan dulu biar evaluasi diri dia dulu gitu. Nggak bisa lu terus menerus pasangin dia karena juga kalaupun Nacho dimainin terus, kalau gue lihat ya lu misalnya anggaplah Nacho atau Alaba atau Milito salah satu cedera, terus lu mau nge-backup dengan Vallejo kan PR banget. Mendingan lu gunain aja tuh Vasquez sebagai right back, terus habis itu left backnya Miguel aja mainin. Dan juga ya sejauh ini menurut gue tetap aja PR Madrid tuh masih tetap di bagian defensif ya. eh untuk iya. urusan attacking sih sebenarnya jujur agak mulai nurun sih, agak ada mulai nurun. Iya, Mulai mulai nurun. nurunnya terutama ya mulai dari sebelum lawan Sheriff itu menurut Finishing gue sih. udah mulai turun sih. Iya, Vinicius juga perlahan finishing. finishing, terutama si finishing juga jadi PR. Vinicius juga gue ngeliat juga udah mulai nggak seagresif. Walaupun menurut gue Iya, dia sih permainannya masih tetap on top dibanding musim lalu. Maksud gue dia berani nusuk. Udah sekarang tuh menurut gue emang role-nya dia udah berani nusuk ke dalam gitu dalam kotak penalti. Dan iya. ya menurut gua Karim Benzema tetap nyelamatin kita terus sih. Menurut gua dari 2 laga 2 kali kalah ini PR besar banget. Walaupun emang masih musim awal ya. Musim awal dan Madrid juga sempat banyak yang cedera. Modric dan Toni Kroos juga sempat off banget kemarin waktu lawan Espanyol. Dan Iya. mungkin itu gue juga sempat ngejelasin kan di postingan Media Madrista. Mungkin ini bakal jadi pertimbangan buat eh Perez buat perpanjang kontrak Modric karena menurut gue emang seharusnya musim ini tuh adalah udah musim dia yang terakhir gitu. Dan emang udah nggak seharusnya dia starting. Menurut gue emang udah harus ada rotasi.
Dan ya udah Toni Kroos kemarin emang baru balik dan ya begitulah. Jadi menurut lu gimana Ul? Tapi menurut lu kemarin nontonnya yang Sheriff doang ya, setahu gue ya? Atau lu Gue akhirnya nonton nonton? Sheriff sama yang Real aja sih. Oh Ya, iya iya. gue ya yang Spanyol emang gue nonton. Ini Oh. tapi gue sorry, gue tarik ke Villarreal dulu ya bentar. Nggak apa-apa, nggak Karena apa-apa. gue agak agak gara-gara yang Valverde jadi RB itu loh. Heeh. Jadi sebenarnya gue udah dari kesel dari pas lawan Villarreal ini sih, terutama Hmm. eh, semenjak Ancelotti udah mulai eksperimen kayak Valverde jadi RB ini kan di lawan Villarreal. Iya. Karena menurut gue eh, sebenarnya nggak bukan Valverde jelek di sini, tapi kayak kalau lu nonton gitu ya dari pergerakan atau kayak dia main aja gitu kayak kebingungan gitu loh, Nggak kayak kayak nggak nyaman. nyaman gitu Hmm. loh. Kita, ya ya kita tahu lah dia bukan bukan pemain pemain jelek gitu. Wah, itu pemain terbaik salah satu pemain terbaik lini tengah kita lah. Jadi menurut gua itu kesalahan Ancelotti banget ya, kesalahan besar Ancelotti mainin di RB karena ya kita bukan apa ya, mengorbankan sisi kanan kita dong. Jadi bukan sisi kanan kita doang yang rusak gitu loh. Jadi mengorbankan juga potensi dia gitu. Dia kan salah satu gelandang paling energik, paling paling apa ya, speednya kenceng, berani, nggak ada capeknya lah, kayak Agresif, fighting agresif. spirit oke. Hmm. Ya pokoknya ya itulah dia salah satu gelandang terbaik kita. Jadi kayak lu kayak korbanin ke RB gitu, ya enggak banget sih karena situasinya itu menurut gua nggak terlalu darurat amat sih. Lu mungkin Hmm. bisa bisa pakai Vasquez atau Nacho lah, nanti di LB-nya lu taruh Miguel gitu loh. Kan beda gitu kasusnya main zaman Zidane yang waktu itu tuh lawan Liverpool ya kalau nggak salah ya, Iya iya yang Liverpool. waktu karena itu kan udah darurat banget kan, udah Banyak si yang Carvalho cedera. cedera, terus si Vasquez cedera. Vasquez juga cedera gitu. Nah jadi menurut gue eksperimen Ancelotti di sini benar-benar gagal banget sih ya. Jadi Valverde jadi RB itu benar-benar kesalahan fatal banget. Hmm. Terus Nacho juga itu Nacho jadi LB, aduh Makanya. nggak tahu ya kak gini. Nacho tuh jadi LB MRB udah kita lihat ya emang nggak jelas sih, tapi kata orang-orang pas jadi di Espanyol pun main jadi CB ya gitu, gitu juga gitu. Jadi emang Nacho ya menurut gue emang bukan, sebenarnya nggak, mungkin udah gak layak kali kalau jadi starting kayak main rutin gitu kayak Hmm. tiap match main terus gitu. Mungkin dia bukan pemain yang saat ini bukan jadi pemain yang rutin harus dikasih starter gitu, mungkin jadi pelapis lah kalau misalnya lagi dibutuh. Ya cuma baik lagi kan kita back kita emang bener-bener nipis banget. Hmm. Terus Casemiro terutama itu juga di lawan Villarreal bener-bener, aduh gue nggak tahu itu passingnya, kontrolnya. Cuma kalau masalah defense dia sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma kadang kalau misalnya dia udah megang bola, udah passing tuh bikin bener-bener ngeselin banget sih. Nah terus langsung loncat ke Sheriff. Ke sebenarnya awal itu gue udah sedikit kecewa gara-gara startingnya ya, karena gue berharap sebenarnya ya lu rotasi aja gitu. Mungkin Hmm. gini, rotasi itu bukan dalam hal, bukan berarti kita meremehkan lawan gitu. Iya iya. Karena hal positif dari rotasi itu ya pemain utama kita ya dapat jam istirahat gitu, jadi lebih sehat, jadi lebih fit gitu di match-match berikutnya. Itulah yang gue harapkan. Jadi bisa di lawan Espanyol itu kita tampil maksimal lah. Jadi karena kan lawan di Champions League ya kita kan masih unggul poin atau masih ada banyak match ya, udah pas. Karena gue pede banget bisa juara grup lah. Ya. Di atas kertas ya, di atas kertas sudah pasti juara grup. Jadi ya menurut gue ya lu kenapa gak nyoba rotasi aja gitu. Ini sebenarnya yang udah ini gue udah mulai nemu poinnya, wah ini kayaknya Ancelotti eh, nggak, gue kayak kurang sedikit percaya dia bisa ngasih pemain waktu untuk pemain muda lebih gitu, karena Hmm. ya menurut gue di lawan CF ini harusnya lu bisa gitu loh kayak ngasih Blanco lah, terus mainin si Hazard atau Jovic, tapi lu tetap mainin Vini di kiri gitu, Vini di kiri, Benzema tetap jadi striker di sono, terus lu wait gue lihat ini
ya lu kalau terus kayak masih main Casemiro gitu, itu Casemiro dari match final itu menurut gua ya lu harus istirahatin aja gitu. Udah capek dia Kenapa itu. nggak nyoba main Blanco? Iya, terus ya itulah karena tapi gue tetap gak, menurut gue ya gak layak kalah sih kita lawan Sheriff, Iya, karena tetap ya kita bikin creating chance terbanyak itu tapi yang gue masalahin kenapa lu nyerang dari sisi kiri mulu gitu, betul. Ada sisi kanannya kayak nggak hidup gitu loh. 21 kali kalau nggak salah gue lihat waktu itu statistiknya 20-an, pokoknya 20-an lebih. 20-an lebih. Lebih banyak banget kan. Sampai Vini itu juga salah satu pemain yang di match itu yang bikin terbanyak. Ya mungkin kalau emang dari Lennart kayaknya sih emang nggak mendukung banget sih ya di sisi kanan karena Nacho sama Valverde gitu. Tapi ya itulah yang ada bedanya gitu, kayak di kiri semenjak kalau lu mainin Miguel itu pasti hidup banget gitu. Iya, benar. Makanya gue pengennya lawan Villarreal tuh ya lu kenapa nggak nyobain Miguel aja jadi LB, lu kenapa mainin Nacho gitu. Nah itu yang gue kenapa ya Ancelotti ini kayak ragu-ragu banget itu, apa emang dia masih eksperimen atau gue nggak tahu gitu, Hmm. apa ya, dia eksperimen Iya, atau iya. dia pengen nggak percaya aja gitu sama Miguel, dia maunya pakai mungkin kayak lawan Mallorca lah, lawan ya Sheriff gini ya. Ya menurut gue ya lu kenapa nggak nyoba mainin di kayak lawan Villarreal atau ya lu lawan Barcelona atau ATM make Miguel juga kalau main di Blomfit ya, ini in case-nya ya why not gitu, lu coba aja karena itu membantu banget loh dalam sisi kiri, walaupun itu mungkin kemungkinan besar bakal matiin sisi kanan kita karena eh, tapi dari kiri pun ya seenggaknya ya hidup karena daripada ya mati, karena pas lawan Villarreal itu kayak mati mati banget gitu Mati banget. ya. Di shift ini nggak ada supply bola ke depan, terus lu alasannya gara-gara pengen apa bantu defense biar lebih bagus, ya nyatanya di defense pun Nacho jadi LB ya Blunder nggak terus. ada perubahan. Mm-mm. Iya, terus sorry gue panjang, Nggak terus apa-apa, nggak apa-apa. mungkin ya itu mungkin kritik gue udah mulai. Gue pengennya Ancelotti kayak lebih fleksibel aja milih pemain, nggak jangan terpaku sama ini, jangan kayak yang sebelum-sebelumnya karena gue itu penting banget kayak rotasi, lu harus istirahatin si Vini lah, Benzema ya itu harus gitu, kayak Casemiro pemain-pemain gitu ya, lu harus coba hukum dia lah kalau misalkan emang bener main jelek, atau kayak sekarang kan kayak Carvajal cedera lagi ya, lu coba aja gitu kayak kasih kepercayaan lu kayak ke Vasquez gitu, even walaupun dia main jelek tapi ya mau gimana lagi gitu, lu Yap. udah ngelawan si Odriozola gitu. Jadi ya gue harapannya semoga lebih berani KL. Kemarin lawan Espanyol gue bahas dikit walaupun nggak nonton, tapi Mm-mm. sebenarnya gue nggak apa namanya Nonton. nggak terlalu nyalahin apa namanya Ancelotti jadiin si Nacho CB ya. Tapi itu kan karena yang gue pengenin sebenarnya sih, ya lu kenapa nggak nyoba Alaba jadi CB, Nacho jadi Alaba jadi LB, Nacho jadi CB gitu daripada Nacho nah itu udah dicoba ya tapi tetap aja begitu. Hasilnya Ya udah begitu. itu sekarang Sekalian iya ya evaluasi lu sih harus menurut gua. ya, itu lu harus tahu ya ternyata eh, sebagai kita juga sih fans kayak oh ternyata begini loh, jadi ya udah ya sekarang Ancelotti harus tahu lu harus berani mainin Miguel gitu, even walaupun dia masih muda, karena kayak orang-orang kayak nilai dia kayak yang gue lihat-lihat tiba-tiba semenjak itu kan dia sempat kesalahan lawan Valencia waktu itu. Iya Itu waktu gue itu. inget banget banyak orang, oh ini si Miguel jelek, tapi kan Miguel jelek dalam defense ya. Ya kalau menurut gue ya gak, kalau emang jelek ya gue akuin, tapi ya gimana ya dia masih muda gitu, waktu masih masih panjang, masih banyak waktunya buat bisa berkembang lebih baik. Nilai plusnya dari Miguel itu kalau lagi overlap atau Betul. sisi kanan kiri kita tuh bakal jauh lebih hidup Mm. kalau ada dia gitu. Kalau masalah defense atau jelek itu ya gue nggak terlalu mempermasalahkan gitu. Ya itu bisa diperbaiki gitu. Apalagi dia masih muda gitu. Terus kayak kemarin
lawan itu kan si lawan Sheriff tuh lawan Espanyol kan si Casemiro nggak main terus main Camavinga kan. main. Jadi gue sempet ke Twitter denger gitu. Jadi kayak Camavinga kayak dia disalah-salahin gitu. Enggak men, itu Ancelotti, makanya Ancelotti mak orangnya ini di atas kita loh, lebih tua dari kita loh bang. enggak, kenapa kenapa? Serius. Dia jadi kayak komen ini Ancelotti kayak punya agenda ya sama pemain-pemain tua kita ya. Kok Casemiro gitu kok diistirahatin sih kayak malah lebih pilih mainin Camavinga gitu loh. Pemain baru terus udah gitu dia mainnya juga nggak jelas. Anjir kata gue 10 match aja Casemiro Camavinga nih nggak ada, belum ada gitu. Segitunya lu langsung ngejudge ini pemain jelek gitu loh. Nah, Baru umurnya pun masih muda masih banget. muda, masih muda. Kata gue, wah Itu ini Juventus bener-bener. itu pengen gua tambah, itu pengen gua ini nih ya. Kalaupun orangnya itu kayaknya dia nggak nonton pertandingan itu dah. Itu di Espanyol, itu menurut gua itu Camavinga sampai cedera loh itu. Karena apa? Karena gua nonton sendiri, itu Camavinga nge-backup Modric sama Kroos. Kroos sama Modric tuh defense-nya lama banget. Camavinga bantu mundur. Camavinga sampai cedera makanya diganti sama Casemiro. Itu makanya kalau misalnya ada orang bilang, "Ini Camavinga apaan sih?" Buset, lu nggak ngelihat itu dia nge-backup dua pemain Madrid yang lu mungkin dewa-dewain lah, Kroos sama Modric lah menurut gua. Kayak ya lu juga harus pikir gitu. Ini rotasi itu juga penting. Karena itu bener-bener kemarin gua kan kita kan juga ngadain nobar ya. Kalian kalau mau cek di bawah ya link Discord. Itu bener-bener pada bilang, iya Iya. bang, bener bang, ini si Kamavinga kasihan udah kecapean gitu. Dan karena kecapeannya itu dia kelihatannya off banget. Dan dia tuh kayaknya yang nonton itu, gue nggak tahu dia nonton cuman sebatas nonton 10 menit awal kali atau gimana. Ya karena dia nggak ngelihat itu Toni Kroos sama Modric tuh off juga. Toni Kroos baru balik cedera. Terus Modric juga nggak tahu kenapa dari dua match sebelum-sebelumnya, dari lawan sebelum Sheriff malah dari Villarreal juga off banget. Yang sama Casemiro waktu itu sempet kan. Jadi makanya gue merasa emang ini Modric udah harus jadi pemain super sub menurut gue, karena ya kayak anggaplah kayak musim lalu aja, dulu dia super sub dia mainnya bagus. Terus nanti Iya. tiba-tiba jadi starting lagi. Cuman menurut gue sih saran gue emang udah nih pemain jadi super sub, karena Modric ini staminanya masih kita butuhin gitu. Walaupun dia tua tapi staminanya gila banget. Cuman kemarin permainannya off banget. Terutama Toni Kroos juga passingnya kemana-mana. Cuman gua nggak terlalu menyalahkan Toni Kroos ya, karena ya Toni Kroos oke lah dia baru masuk buat Baru pulih. midfielder Madrid biar nggak terlalu pada capek juga. Ya menurut gua yang sangat disayangkan itu adalah kenapa lu nggak coba mainin Isco aja juga. Karena menurut gua lawan Espanyol kemarin itu bener-bener kacau banget sih, terutama dari sisi midfielder terutama. Hazard itu setahu gue main ya, kayaknya Hazard main deh, gue lupa, gue rada lupa. Hazard itu main, Iya main. cuman Tapi abis main di babak kedua ya enggak. babak kedua pas Hazard main itu pun juga udah mulai fresh tuh, kelihatan tuh Espanyol mulai ketar-ketir, soalnya emang butuh pemain yang bisa buat creating chance di tengah. That's why gue bilang kan kenapa nggak mainin coba Isco aja gitu. Soalnya gue ngerasa kemarin tuh harusnya yang diganti Modric sama Kroos kan. Pas di babak kedua ternyata Kamavinga yang diganti. Gue bilang aduh kacau banget, ternyata pas dilihat di kamera Kamavinga kesakitan kakinya. Jadi ya mungkin gak parah, cuman ya maksud gue untuk umur pemain umur 19-18 tahun lu harus ngenopang Iya. dua midfielder yang lagi off, ya itu justru capek banget gitu. Menurut gue itu udah PR banget gitu. Dan menurut gua ya sejauh ini emang Kamavinga kalau lu bilang bagus ya emang belum terlalu kelihatan karena menurut gua ngelihat dari sisi tackle dia kadang masih nggak dapat, kadang dia ngelakuin foul. Kalau nggak salah di Madrid ini dia udah 2 kali kartu kuning. Jadi menurut gua dari statistik itu pun aja juga udah kelihatan kalau maksudnya si Kamavinga ini juga masih belum belum kelihatan banget, dia masih berkembang gitu. Dan gue juga nggak terlalu menyalahkan dia gitu, karena menurut gue yang salah satu alasan gue menyalahkan Ancelotti adalah di mana mereka gimana dia bisa masih tetap mainin Nacho eh, sebagai back sayap. Kalau sebagai center back oke lah, mungkin dia nyobain rotasi kan. Oke, center back si Nacho terus mainin Alaba jadi left back dan lain-lain, dan itu apa segala rupa. Dan menurut gue itu udah kelihatan banget kalau Nacho emang nggak bisa untuk jadi starting. Emang menurut gue emang udah jatuhnya jadi super sub aja gitu, rotasi. Sedangkan Iya. Alaba itu kalau jadi left back menurut gue udah enak banget ngeliat dia jadi left back lagi, mendingan udah bener Miguelin aja. Karena Alaba main left back terutama lawan Sheriff kalau nggak salah waktu itu atau Espanyol kemarin ya. Espanyol gue lupa.
itu mainnya Spanyol. Spanyol. inverted banget, ke tengah banget gitu. Jadi pemain Madrid ngumpul di tengah, nggak ada yang di sayap situ semua. Karena Vini juga ikut ke tengah, makanya itu gue bilang gila kali ini Alaba main inverted banget gitu, terlalu ke tengah gitu. Ngapain sih? Ngapain lu mendingan fokus ke overlap aja. Oh, kan ada namanya overlap dan inverted. Overlap itu dia ngelebar ke samping, inverted itu ke dalam. Dan Alaba dari kemarin sepanjang match main di left back itu inverted. Jadi menurut gue juga ya udah mau gimana pun juga harus ganti. Alaba udah jadi center back aja dan Miguel left back. Dan lagian lagi pula kan ini jeda internasional juga udah mau kelar. Beberapa pemain Ya, udah pada fit juga ya. Seharusnya Ceballos juga udah pada fit ya. Ceballos harusnya udah fit ya, tapi belum main bareng setahu gue ya. Dallas tuh akhir bulan sih kayaknya. Akhir bulan ya kayaknya. Sorry sorry. Berarti Mendy tapi setahu gue yang udah gue lihat main bersama Mendy, tim. ya, Marcelo juga ya setahu gue. Atau gimana pokoknya ya Mendy. menurut gue emang Madrid Tapi itu kemungkinan apa? Carvalho kenapa? Kemungkinan juga bakal fit setelah ini. Oh ya udah. Berarti secara nggak Kemungkinan. langsung emang sebenarnya kalau menurut gue Madrid itu kehilangan sosok left back yang Ancelotti dari kemarin manfaatin selalu center back jadi left back. Dia menurut gue itu sangat konyol, goblok banget gitu menurut gue nggak worth it gitu karena Ya, kalau lu mainin makanya nih Mendy nanti datang menurut gue Madrid emang kehilangan sosok Mendy sih. Karena menurut gue emang nih orang iya. gila sih. Emang transisi defense attack-nya tuh emang bagus. Walaupun emang lebih ke defense ya. Gue lebih suka defense dia bagus. Dan dia nggak pernah dan selalu agresif mainnya. Dan menurut gue Mendy datang, Carvalho datang, gue pede sih harusnya Madrid bisa challenge ya. Entah entah Iya. nanti Tapi, gimana Madrid gimana apa kenapa? sorry potong. Tapi jujur gue kalau misalnya ngeliat kalah gini, gue jujur gak apa namanya, malah malah seneng sih kalau gue. Jadi kayak Evaluasi. ini kayak wake up call gitu Oh, oh. ke ke Ancelotti. Apalagi kan pas banget kan jeda internasional gitu momennya. Jadi bisa Iya evaluasi lah. pas banget. Jadi kayak evaluasinya kayak lebih cepet gitu, dari lebih awal daripada nanti kita kesandungnya di akhir pertengahan atau akhir musim malah gitu kayak Hmm. kesandung. Jadi kayak kesandung lebih awal menurut gue lebih baik ya, walaupun Dibanding tetap terakhir. Iya. iya tetap harus emang tetap harus nerima kritik sih banyak. Iya. Si Ancelotti juga ngomong kok kayak apa pokoknya selama 2 minggu ke depan sebelum jeda internasional selama 2 minggu ini kita bakal evaluasi lebih dalam ya pokoknya bahasa gitu dan menurut gua ya gue berharap sih bener-bener apa yang dia omongin dia lakuin ya. Karena menurut gua Iya. sayang banget gitu. Gue sih sebenarnya juga jujur waktu lawan Sheriff kemarin kalah, ya udahlah it's okay. Cuman maluin aja gitu kayak lawan tim yang baru UCL gitu kayak malu-maluin banget gak sih kayak maksud gua kalau gue sendiri tuh kayak anjing malu-maluin banget dah. Kayak tapi secara nggak langsung emang buat evaluasi sih biar si Ancelotti ini sadar juga kayak ya, lu Gue nggak bisa iya mainin kalau gue ngaco. malah seneng sih ngeliat itu kalah, apalagi karena kan pakai tim utama kan, karena gue Heeh. expectnya ya udah pasti menang lah. Ya mendingan lu rotasi gitu. Terus Hmm. sekarang ya udah lu pakai tim utama ternyata kalah Masih tetap juga. kalah aja goblok Ya, banget makanya kan. Gue ya, bilang tolol banget. ya, ya makanya itu ya, lu mendingan rotasi lah daripada begini ya kayak nating tulus saja gitu, karena Hmm. kasihan kayak Benzema, Vinicius, El Casemiro lah, Iya. mendingan lu istirahatin gitu. Tapi by the way, kemarin gue seneng sih waktu Espanyol main lawan Espanyol. Itu Jovic dimainin dari menit Ya. 56. Wala ya gua agak seneng sih maksud gua si Ancelotti. Gue lupa 56 atau 60 pokoknya dia main lebih dari 20 menit lebih lah pokoknya si Jovic itu. Jadi bener-bener striker tuh ada dua. Impactnya lumayan kan. Impactnya lumayan Ya. dan apa ya maksud gua ya emang pemain kayak gini emang harus dikasih jam terbang dan Ancelotti nggak bisa terlalu bergantung Benzema walaupun gue kurang setuju ya dia mainin Jovic tapi Benzema masih main kayak ngapain sih numpuk banget gitu kayak maksud gue mendingan Jovic aja cuman ya oke, Benzema nyetak gol dan golnya spektakuler sih menurut gue kayak dia ngelewatin back langsung shooting dan menurut gue emang keren sih dan emang menurut gue emang musim ini Benzema lagi on fire banget emang dari musim kemarin sih setelah ditinggal. Beruntung sih. Kita beruntung Ya. lah. Gua nggak Karena bakal awal-awal kemarin ini kan awal kemarin sempat apa? sempet kita Kapuk kritik juga dia. parah Wah, banget makanya Benzema. makanya menurut gua setelah dia ini makanya banyak yang ini kan orang-orang Twitter atau apa tuh bilang tuh kayak semenjak dia make sarung tangan putih dia tuh yang cedera gara-gara kelingking patah itu tuh langsung on fire atau gimana ya entahlah tuh jimatnya dia kali sekarang makanya sering dipakai mulu sama dia
Dan menurut gue emang Iya. ya oke lah, emang dia permainannya bagus sih. Gue nggak bakal kritik dia lah. Untuk sekarang nggak bakal gue kritik lah dia. Karena karena main lagi bagus, karena main lagi bagus. Dan apa? Gue juga kemarin baca berita tentang Mbappe dan itu kayaknya berarti emang fix bener ya. Maksud gue Mbappe emang udah fix mau ke Madrid gitu maksud gue. Cuman yang PSG-nya yang dari ini aja. Karena si si pihak dari presidennya PSG kan nahan-nahan kan si Nasser, si Mbappe wawancara langsung sama RMC Sport kan ya, RMC sama L'Equipe ya. Iya. Dua itu deh, Iya. dua-duanya. Dan dia wawancara dengan hal seperti itu dan sampai si Leonardo, gue nggak ngerti Leonardo tuh kenapa mau ngeinin Madrid ya. Gue nggak ngerti apa dasar pemikiran dia. Yang kata lu baru ngepost tuh, yang kata Leonardo bilang mau jatuhin Madrid hukuman karena selama 2 Nggak tahun pengen, harusnya dia kayak pengen berharap lah, kayak berharap harusnya dihukum nih orang udah, kenapa karena enggak. katanya Gue ngakak banget anjing, maksud gue logikanya sama di gue mana juga sih? sebenarnya nggak Enggak, paham, logikanya di sebenarnya mana? gue juga Kayak nggak paham. kan gue ngincer dia, bukan berarti gue secara agresif. Kita aja main santai-santai aja, kita main nyantai. Baru kemarin doang yang agresif pas di jeda-jeda mau habis, kita baru agresif. Padahal dari kemarin 2 tahun kemarin kan ya ini nyantai aja. Cuman dia ini aja kesel kali itu, gimana gue gak ngerti dah. Leonardo nggak jelas tuh, goblok emang. Gue juga nggak tahu sih, memang emang ada hukumnya gitu ya, nggak boleh Gak ada, ngomong. gak ada hukumnya, Ya, gak ada karena hukum. kan Enggak, maksud nggak gua jelas. kalaupun apa hukumannya kalau kita pengen beli pemain gitu, maksud gua. Dan kita pun beli pemain juga sabar loh, kita nunggu 2 tahun gitu. Enggak, enggak, sebenarnya poinnya dia tuh kayak apa namanya, Apa? karena kita kayak ngomonginnya berlebihan gitu. Jadi kayak misalnya, karena kan dia masih pemain PSG nih. Hmm. Jadi kayak presiden gitu, Perez, Ancelotti sama Benzema tuh kayak sering ngomongin dia mulu di media gitu. Kayak Oh. Benzema kan kayak suka ngasih tahu dia mah pasti main ke Madrid nanti, Oh. tinggal nunggu waktu. Terus kayak Perez kemarin ngomong lagi nanti Januari ada update. Terus kayak Ancelotti juga bilang kalau Mbappe ke Madrid ya semoga dia enjoy karena ini kan klub terbaik dia. Jadi itu yang dipermasalahin sama Leonardo. Ya, Ya itu gak ini kan jelas bukan banget. pemain Madrid juga. Kenapa lu masih, kenapa di kayak serasanya kayak udah pemain Madrid lu komentarin lu. Itu yang didongkol. Tapi kenapa dilarang gitu Enggak, loh. itu gue makanya nggak ngerti kenapa dong. Kalau kayak maksud gue ya itu cuma press conference biasa. Dan bukan harus ya kalau lu jadi pemilik pemain tersebut ya, lu harusnya bisa ngambil hati pemain itu. Dan lu malah nganggep dia udah kayak seorang penjahat gitu, lu mencadain dia. Dan ya udah mau gimana lagi gitu. Maksud gue makanya nggak ngerti dengan statement dia bilang kayak harus dihukum. What the fuck, anjing harus dihukum? Gue nggak ngerti pak. Ya menurut gue yang harus dihukum itu PSG lah, karena Madrid udah, itu si Mbappe kan dirilis clause kan, iya nggak sih? Enggak, harusnya Enggak ya, enggak enggak ya, ada di enggak ada ya. Gue kira di release clause kan, kalau misal release clause itu harusnya dihukum. Cuman kan enggak ada, ya udah aman. Cuman emang dari pihak PSG-nya ya nolak-nolak. Maksud gue janji dia palsu, bilang kita bakal terima kalau di harga segini, udah dikasih segini nggak diterima lagi, nggak diterima lagi. Ya udah mau gimana lagi gitu, maksud gue. Yang mulai perang duluan kan mereka duluan gitu. Kita udah mulai sabar dari berapa tahun yang lalu. Ya. Oke, mungkin itu aja sih buat episode kali ini guys. So match selanjutnya itu adalah lawan Athletic Bilbao ya. Athletic Bilbao itu tanggal berapa sih? Athletic Bilbao ditunda. Jadi langsung Oh ke ditunda. Shakhtar. Sorry ya, Habis ditunda Shakhtar ya. nanti Berarti Rabu besok Shakhtar dong. Rabu besok Shakhtar ya. ya, Rabu habis besok Shakhtar El Clasico. abis Shakhtar El Clasico baru, oh ya gue baru ingat Bilbao ditunda. Abis Shakhtar El Clasico. Jadi jatuhnya Madrid harusnya sih punya punya jam istirahat lebih banyak sih harusnya. Harusnya punya jam istirahat lebih banyak untuk sekarang habis jeda internasional. Jadi secara nggak langsung ya berharap aja sih. Pokoknya gue berharap Mendy bisa main lagi sih. Kalaupun Mendy bisa main lagi, gue nggak berharap dia starting dulu, kayak jadi cadangan dulu, nggak ada masalah sih, biar nggak terlalu parah juga cederanya. Iya. Si Hazard juga itu nggak jadi cedera kan, cuman kelebihan beban otot doang kan kemarin. Tapi kayaknya itu sih ada sih kesel dikit sih kayaknya. Heeh, Makanya heeh. kan langsung dipulangin gitu. Iya langsung dipulangin. Itu sekarang masalahnya dia langsung dipulangin kan, nggak main Belgia lawan Italia ya. Itu emang nggak jelas sih menurut gua. Ini Courtois aja tuh sampai komen kan kayak ini apaan sih ini apaan sih juara 3 gua nggak dapat, kalaupun gua menang
gue nggak dapat apa-apa, nggak yang nggak dapat piala, nggak dapat apa-apa, ngapain gue main. Dia juga sebenarnya males main gituan. Courtois soalnya bikin statement gitu kayak mendingan gue langsung pulang ke Madrid. Ya bener, kayak ngapain anjing, lu perebutan juara 3 nggak dapat apa-apa ya, terus buat apa anjing. Makanya gue nggak ngerti sama UEFA Nations League. FIFA ini kan udah, ya you know lah, udah bahas-bahas duit lah segala rupa. So, ya udah mungkin itu aja, guys. Jangan lupa follow Iya. media.madridista, subscribe juga YouTube Media Madridista, like video ini, komen juga terutama. Sorry hari ini nggak ada yang kita tampilin komennya karena udah cukup lama sih bahasnya. Soalnya udah 3 minggu kita nggak tag podcast. Iya. Jadi next time kita bakal tampilin kalau ingat. Jadi jadi thank you semuanya yang udah join. See you guys there. Goodbye.